Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, minggu keempat setelah Trinitatis, Tuhan boleh selalu memberkati kita dalam setiap langkah dan kegiatan kita, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah persembahan kepada Tuhan kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kelima. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memberlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal
di dalam anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, apa Engkau sungguh baik.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Seperti biasa, kita akan membacanya secara bergantian. Bilangan 14 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau mempercaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang engkau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tuhanku tiada bertara
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tentu sering sekali kita melakukan kesalahan dan dosa yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Yefanya 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu.
Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8, kita nyanyikan ayat yang kedua, keempat, dan yang keenam. Agar padamu ku dituntun
berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di minggu kita, minggu keempat setelah Trinitatis, di minggu terakhir di bulan Juni ini, firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa akan persekutuan-Mu di dalam iman, turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu, kita tahu Rasul Paulus setelah dia diperhadapkan, setelah dia tiba pada satu pertemuan dengan Kristus, ketika dia berjalan ke Damaskus, Tuhan merubah hidupnya. Yang awalnya dia adalah penganiaya orang-orang Kristen. Tapi akhirnya Tuhan merubah dan akhirnya Paulus tidak lagi jadi penganiaya pengikut Kristus. Tapi dia menjadi pemberita firman Kristus. Rupanya di dalam perjalanannya sebagai rasul, Paulus banyak menemukan masalah. Masalah yang terbesar adalah ketika kerajaan Romawi mengatakan bahwa semua ajaran Kristus, bahkan semua pengikut Kristus adalah sesat. Itu makanya Romawi memberantas habis, membunuh siapapun yang diketahui sebagai pengikut Kristus, termaksud Rasul Paulus. Dan Paulus akhirnya harus terpenjara, harus masuk penjara karena itu tadi. Karena dia sudah dikenal sebagai rasul, pembawa berita Kristus. Bapak Ibu, sebelum Paulus masuk dalam penjara, dia sudah mempersiapkan dirinya. Apa yang dia persiapkan? Harus ada regenerasi. Sebagai pelayan Tuhan, dia harus mempersiapkan generasi yang lebih muda untuk melanjutkan pelayanannya. Dan dia memilih Filemon untuk melanjutkan pelayanannya. Karena Paulus tahu pasti dia tidak bisa selalu menjadi pelayan Tuhan. Karena ada banyak tantangan, termaksud saat ini dia ketika menghadapi dia di penjara. Kita boleh kenal siapa Filemon. Filemon adalah orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Filemon adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang baik. Kita boleh lihat bagaimana di dalam bacaan kita secara keseluruhan di pasal 1. Bagaimana Filemon mau memberikan rumah tempatnya tinggal untuk menjadi tempat persekutuan, tempat ibadah. Jadi dulu belum ada gereja untuk orang-orang Yunani pada saat itu. Belum ada gereja.
Jadi mereka berkumpul di dalam ibadah, dari satu rumah berpindah-pindah ke rumah yang lain. Termaksud rumah Filemon yang dipakai tempat ibadah. Itu tadi Filemon orang baik, Filemon orang kaya. Dan pada saat perjanjian baru atau perjanjian lama, orang kaya itu ditentukan dari banyaknya budak, banyaknya pembantunya, termaksud Filemon. Dia punya budak bernama Onesimus. Jadi Onesimus ini rupanya budak yang tak tahu diri. Kenapa dikatakan tak tahu diri? Kalau kita boleh baca di dalam ayat yang ke-18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu. Jadi Onesimus budak yang mencuri harta tuannya. Budak yang merugikan tuannya. Jadi ketika dia mencuri, dia tahu itu perbuatan salah sehingga Onesimus melarikan diri. Dan dalam pelariannya dia bertemu dengan Paulus di penjara. Dan bagaimana Onesimus boleh memperkenalkan dirinya dan boleh mengatakan bahwa sebenarnya dia mengakui kesalahannya, sudah mencuri, sudah merugikan Filemon. Tapi dia takut untuk memperlihatkan pertobatannya. Sehingga Paulus mengirim surat kepada Filemon. Dan Paulus mau suratnya ini diberikan langsung oleh Onesimus kepada Filemon. Dengan segala keberanian Onesimus memberikan kepada Filemon. Apa permintaannya? Permintaan Paulus bahwa supaya Filemon menerima Onesimus tidak hanya sebagai budak seperti dulu, tapi menerima dia sebagai teman sekerja. Dan Paulus mau menjadi jaminan atas pertobatan Onesimus. Paulus mau menjadi jaminan. Kita baca di dalam ayat yang ke-18 tadi. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Paulus mau jadi penjamin atas pertobatan Onesimus. Dan Paulus mau katakan, sebagai orang baik yang kukenal kau Filemon. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Paulus tahu bahwa Filemon orang yang baik. Dan Paulus mau bahkan di tengah kerugiannya, bahkan di tengah kezoliman yang dilakukan oleh Onesimus, Paulus yakin bahwa Filemon mau memaafkan. Itu tadi yang dikatakan, karena aku mendengar tentang kasihmu. Karena kasih yang dimiliki Filemon, akhirnya dia menerima apa permintaan Paulus. Mengampuni, memaafkan, melupakan pengkhianatan, kejahatan yang dilakukan Onesimus. Bapak Ibu,
inilah yang mau diberikan kepada kita. Paulus tidak hanya mengatakan kepada Filemon untuk mau memaafkan, untuk mau mengampuni, bahkan di tengah kerugian sekalipun. Paulus tahu itu bukan hal yang sulit. Paulus tahu itu bukan hal yang mudah bagi Filemon. Tapi Paulus yakin Filemon bisa melakukan itu. Satu kuncinya, harus ada kasih Kristus yang boleh mengampuni, yang boleh memaafkan dan melupakan kesalahan Onesimus. Tidak hanya mengampuni, tidak hanya melupakan, tidak hanya memaafkan, tapi mau menerima. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu, kaum muda? Sulit sekali. Sulit sekali. Dan itulah sebenarnya perbedaan iman Kristen dari iman agama yang lain. Ya, apa itu? Mau mengampuni musuhnya, mau menerima orang yang menyakitkan hati. Kalau orang lain katakan, pemahaman iman yang lain katakan, bahkan orang Batak sebelum Kristen, ada falsafah orang Batak, si soli-soli siadap ari. Kalau kau membantu aku ketika aku menanam padi, kalau di orang Batak, kalau kampung ini sedang menanam padi, kampung yang lain harus datang membantu. Besok ketika kampung yang lain itu menanam padi, orang yang dibantu itu harus datang membantu. Itu tadi si soli-soli siada pari. Kalau kau membantu aku akan membantu engkau. Kalau kau mengasihi aku akan mengasihi engkau. Itu pemahaman orang Batak sebelum Kristen. Dan banyak pemahaman itu sampai sekarang berkembang, bukan hanya di orang Batak. Ya. Tapi di dalam kekristenan, memaafkan itu, mengampuni tanpa syarat. Sekali lagi, mengampuni itu memaafkan tanpa syarat. Tanpa syarat. Saya pernah melayani satu gereja, Bapak Ibu. Gereja ini pecah. Karena apa pokoknya terjadilah perpecahan itu. Dan ternyata ketika perpecahan itu sebenarnya diakui dua belah pihak. Diakui pimpinan gereja. Tapi ada ketidakadilan. Ketika sama-sama diakui perpecahan itu, tidak ada keadilan. Tidak keadilannya apa? Yang satu dilayani oleh pendeta, tapi di yang satu tidak pernah ada pendeta melayani. Padahal secara resmi mereka menyatakan sama-sama resort. Tidak ada pendeta sampai 8 tahun, dan di sini ada pendeta terus. Sehingga perpecahan itu makin melebar. Tapi di tahun ke-9 akhirnya pimpinan menempatkan saya melayani di tempat gereja yang tidak pernah ada pendetanya. Perlahan-lahan saya buat pendekatan dua belah pihak.
Dan seperti ibu yang akan melahirkan, di usia pelayanan saya 9 bulan di gereja itu, ketika melalui lobi, akhirnya dua belah pihak bersepakat untuk berdamai. 9 bulan mereka menyatakan diri berdamai. Tapi di tengah-tengah perdamaian, sebelum ada ibadah penyatuan, seperti yang biasa kita dengar, perdamaian itu win-win solution. Apa itu win-win solution? Sama-sama senang, sama-sama merasa menang satu dengan yang lain. Jadi bagaimana caranya bisa sama-sama menang, sama-sama tidak dirugikan? Bagaimana caranya? Akhirnya mereka memutuskan, kalau ketua dari sana, wakil ketua dari sini. Kalau bendahara dari sini, sekretaris dari sini. Begitu. Akhirnya saya berpikir, anggo ondang perdamaian guarna on. Ini bukan perdamaian. Karena perdamaian itu tanpa syarat. Ini yang dikatakan Paulus kepada Filemon. Apakah kau mau menerima? Apa syaratnya? Tanpa syarat. Terima dia, tidak lagi sebagai budak. Jadi perdamaian tanpa syarat hanya bisa terjadi ketika ada kasih. Jadi ketika saya katakan tanpa syarat perdamaian ini, bisa atau tidak? Kalau ternyata tanpa syarat tidak bisa, akhirnya saya coba tanda kutip mengancam, tidak usah ada perdamaian ini. Biarlah berlanjut perpecahan ini. Akhirnya apa yang dibicarakan, dikatakan mereka? Ya udahlah Inang, mana yang baiknya lah terserah Inang. Akhirnya berjalan perdamaian itu. Itu tadi Bapak Ibu, bisakah kita mengampuni, memaafkan, melupakan tanpa syarat? Ketika temanmu pada saat ini selalu menjengkelkanmu, atau mungkin orang tuamu menjengkelkanmu, setiap hari marah tanpa ada sebab. Sepertinya saya bukan anaknya. Atau sebaliknya, setiap hari anak marah. Bapak Ibu, GKPI Pamen ini kalau di ibadah sore dan malam lebih mendominan jemaat muda. Halo kaum muda, banyak anak muda sekarang, mungkin karena sekolahnya sudah tinggi, lebih tinggi dari orang tuanya ya. Dulu mungkin orang tuamu hanya tamat SMA atau kuliah tapi tidak menyelesaikan. Terus sekarang kau bisa masuk USU, bisa masuk Polmed, bisa masuk, sehingga berani katakan kepada orang tua, Mama kan dulu gak masuk negeri, karena lebih pintar aku dari Mama. Kalaupun iya, tapi jangan ngenyeh. Jangan ngeyel untuk mengatakan itu. Kita tahu Bapak Ibu, filsafat orang Batak, kenapa dia punya rumah gorga? Rumah gorga itu dia lebih tinggi di belakangnya. Apa artinya? Generasi penerusnya harus lebih tinggi dari orang tuanya.
Dan itu keberhasilan orang tua. Ya. Jadi tak perlu ngeyel, ngenyek. Mama kan dulu kan gak dapat negeri. Mama kan gak selesai sarjananya. Dan banyak orang tua saat ini tidak mampu lagi berbicara kepada anaknya. Tidak mampu lagi mengatakan, nah itu salah, nah itu tidak baik, nah. Tidak mampu lagi. Kenapa? Satu dibilang, ini 507 jawaban. Jadi banyak orang tua sekarang sudah dilihat anaknya berpakaian tidak sopan, tapi mamanya tidak mau lagi mengatakan. Iya. Mamanya lihat itu, tapi mamanya hanya tarik nafas saja. Kalau ku bilang, nanti ada perlawanan. Kalau ibu atau anak, ada hal-hal yang menyakitkan yang kau terima dalam perjalanan hidupmu. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengarahkan kita. Mari, jangan pernah simpan akar pahit. Jangan pernah ingat kejahatan yang tidak baik dilakukan orang. Apakah itu dilakukan orang tuamu? Apakah dilakukan oleh anakmu? Apakah dilakukan oleh pacarmu? Apakah dilakukan? Jangan pernah simpan. Karena Bapak Ibu, karena kaum muda, memori kita terbatas. Memori kita terbatas untuk menyimpan semua hal. Dan ingat, ketika keterbatasan itu tiba, apa penampakannya? Tiba-tiba putus. Tiba-tiba mulutnya mencong. Ya. Karena tadi pembuluh otaknya sudah putus pecah. Jangan simpan akar pahit di ingatanmu, di hatimu. Atas apa? Atas perlakuan yang tidak baik. Jangan simpan. Berapa kali Tuhan aku harus memaafkan? 70 kali 7. Berapa itu? 490 kali. Bagaimana saya mau menghitung kesalahan anakku 490 kali? Apa yang mau dikatakan? Jangan simpan dalam ingatanmu kesalahan. Jangan simpan akar pahit yang dilakukan istrimu. Jangan simpan akar pahit yang dilakukan suamimu. Supaya tidak ada perceraian. Jangan simpan. Bapak Ibu, saya pernah melayani suami istri yang bermasalah. Awalnya saya tidak tahu dia bermasalah. Karena mana mungkin ya semua jemaat bisa pendeta tahu apa masalah masing-masing. Tapi satu saat si ibu datang kepada saya menceritakan permasalahannya dengan suaminya. 1, 2, 3, sudah banyak kesalahan suamiku. Saya tidak mampu, Inang. Saya tidak kuat. Jadi kalau tidak kuat, tidak mampu maksudnya mau apa, Inang? Saya mau bercerai.
Lantas saya panggil suaminya. Suaminya bicara apa? Saya tidak tahu Inang kalau aku menjengkelkan sampai begitu. Saya tidak tahu kenapa istriku harus marah kepadaku. Jadi bapak ini tidak mau cerita apa-apapun katanya. Dia katakan saya tidak tahu. Jadi dari semua cerita istrinya ini akhirnya saya ambil satu. Bapak mau main judi? Baru dia bilang, inilah kelemahanku, Inang. Saya tidak tahu ini sudah mendarah dagingkah dalam hidupku. Tahukah Bapak itu jadi masalah untuk istri? Tapi Inang, kebutuhan keluarga saya selalu penuhi dari segi finansial. Jadi saya bilang, Amang, kalau ada pilihan dikasih sama saya, mau pilih apa? Suami pemabuk atau pemain judi? Kalau suruh pilih mau calon suami pemabuk atau pemain judi? Sama-sama tidak ada yang benar. Tapi mana yang harus kau pilih? Saya akan katakan saya pilih pemabuk. Kenapa? Kalau pemabuk 2 ember dia minum tuak, alkohol, badannya yang hancur. Badannya yang hancur, ginjalnya yang hancur. Diri sendiri yang hancur. Tapi kalau pemain judi, satu keluarga hancur. Karena tidak ada lagi uang dibawa. Jadi bohong kalau Amang bilang saya selalu penuhi finansial. Bohong. Saya tidak punya suami pemain judi. Saya tidak punya suami pemabuk. Tapi saya bisa tahu itu. Baru saya katakan, maukah berubah? Satu ini kata Amang. Tapi karena satu itu, ada banyak kejahatan yang lain muncul. Alhasil saya pertemukan dua belah pihak. Maukah berdamai? Kalau tidak mau berdamai, jangan panggil saya sekali lagi. Saya hanya mau menjadi mediasi ketika mau berdamai. Tapi jangan panggil saya, jangan hubungi saya kalau tidak mau berdamai. Akhirnya dua-dua di hari kemudian mereka datang. Kami mau berdamai. Bapak Ibu, perdamaian yang dilakukan kepada mereka tanpa syarat. Sekali lagi tanpa syarat. Tapi satu yang kukatakan, berubah meninggalkan kelemahan masing-masing. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Bapak Ibu, Paulus sekarang tidak hanya mengatakan kepada Filemon, terapkanlah kasih. Bahkan di kondisi keterjepitan sekalipun. Bahkan di kondisi yang merugikan sekalipun. Terapkanlah kasih. Mengampuni. Memaafkan dan melupakan. Itu yang diminta untuk kita saat ini. Dengan kasih kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan mengampuni kita bisa memberikan semangat kehidupan baru. Dengan mengampuni kita bisa memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita.
Untuk itu Bapak Ibu, mari jangan hanya mendengar, jangan hanya menerima berkat Tuhan, firman Tuhan, jangan hanya mendengar, menangkap, tapi aplikasikan kasih itu di dalam kehidupanmu. Mari mengampuni tanpa syarat. Mari mengampuni. Secerewet apapun mamamu, hari-hari marah. Ingat, tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Ampuni, berdoa untuknya. Seperti apapun ibu, bapak atas kejahatan, kenakalan anakmu, jangan buang dia. Jangan katakan dia bukan anakku. Ampuni dia. Supaya seperti topik minggu kita, kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Hidupmu akan sehat. Hidupmu akan tenang ketika kau mau mengampuni orang yang bersalah dalam dirimu. Amin. Terima kasih untuk ibadah persekutuan ini di tengah-tengah rumahmu ini Tuhan, di gerejamu GKPI Pamen ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyanyikan lagu pujian kami. Walaupun suara kami tidak indah, tapi kami mau bernyanyi sungguh sebagai ucapan syukur kami atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga malam hari ini Tuhan, biarlah pujian kami, nyanyian kami berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mau mengampuni, memaafkan, melupakan orang-orang sudah menyakiti kami. Apakah itu dari istri, dari suami, dari anak-anak, dari teman, bahkan dari teman, rekan kerja, pelayanan. Mampukan kami Tuhan, bersama dengan Engkau kami mampu melakukan kasih ini. Kami mampu menerapkan ini, tidak menyimpan akar pahit di dalam hidup kami. Dan kami percaya hidup kami akan menjadi berkat, hidup kami akan bersuka cita. Walaupun kami tidak punya harta yang berlimpah, tapi kami percaya kami penuh sukacita menjalani hidup ini. Karena kami boleh mengampuni sesama kami yang menyakiti kami. Berkati gerejamu HKBP, Gereja GKPI Pamen ini. Berkati Bapak Pendeta dengan majelis jemaat, dengan jemaat bersatu padu, menjalankan semua program yang sudah direncanakan. Supaya gereja ini tetap menjalankan tritugas panggilan Tuhan. Berkoinonia, berdiakonia dan bermarturia, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Apa arti
Untuk mengantar persembahan kita kepada Tuhan, Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah.
diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, maka Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, mengakui tak tahu apalah aku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.